Jumpa lagi dari TV. Ya, kali ini saya udah pegang Samsung Galaxy S25 Ultra dan kita mau tes kemampuan kameranya. Enggak, di part awal saya tidak akan pakai tambahan gimbal atau mikrofon. Gimbal jelas enggak sih ya? Atau alat bantu lainnya enggak di awal. Kita akan lihat kestabilannya kalau dipakai buat jalan dan semua direkam di 4K 60. HDR tentunya hidup karena by default. Sekarang kan HDR-nya hidup terus ya. Tapi saya nggak pakai lock. Tapi nanti kita akan kasih lihat kemampuannya dia buat lock juga ya. Terus buat yang lain-lain juga ya. Yang audio eraser kita tes juga kali ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Samsung Galaxy S25 Ultra. Kita nggak akan bahas benchmark yang tinggi banget, itu Geekbench-nya lihat sampai 10.000 ya. Dan kita juga nggak bahas soal daya tahan airnya. Yang kita mau bahas kali ini tentang kameranya, oke? Nah, sama seperti di awal, ini adalah pakai kamera selfie-nya ya. 4K 60 kamera selfie, dan kamera selfie-nya tentunya bisa autofocus. Bisa dong autofocus kamera selfie ya. Nah, kita lihat dulu kestabilannya seperti apa di kamera selfie. Dan ini saya masuk dalam kondisi yang memang lightingnya agak sedikit ya menantang, tapi nggak apa ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dipakai buat vlogging gitu misalnya ya. Jadi ini kamera selfie-nya ya. Kemudian ini adalah kamera satu kalinya atau kamera utamanya ya, kamera wide-nya ya. Kalau dipakai buat jalan kurang lebih seperti ini jadinya ya. Kestabilannya ya klasik khas Samsung banget sih. Lalu kalau bicara mikrofon ya, seperti saya bilang tadi, ini mikrofonnya tetap pakai mikrofon bawaannya ya. Jadi ini satu kalinya. Oke, kita pindah ke ultrawide. Nah, kamera ultrawide ini yang peningkatannya paling jauh kali ini ya, karena naik dari 12 megapiksel autofocus ke 50 megapiksel autofocus. Hasilnya kurang lebih seperti ini, 4K 60 juga. Tidak tambahan apa-apa ya. Dan bagaimana, kelihatan banget ya, wide banget. Sebetulnya rasanya sama aja kayak pakai yang 12 megapiksel. Cuman nanti kita lihat kalau foto-foto harusnya 50 megapikselnya lebih berasa. Oh ya, kalau di ultra wide ini ya autofocus kan. Jadi dia juga bisa ngefokus jarak dekat. Jadi bisa ada makronya untuk autofocus. Yang jelas untuk fokus dekat dia bisa banget. Tuh, makro autofocus pakai ultra wide bisa. Ya, kalau ultrawide udah, satu kali udah, ini ada yang 3 kali. Nah, ini sih sebetulnya lensa lama ya, bukan lensa baru. Dipakai jalan gimana? Sebetulnya jangan dipakai jalan, tapi nggak apa deh. Coba dipakai jalan. Ya, masih lumayan lah kalau dipakai jalan. Cuma memang ya, kalau yang namanya tele itu bukan untuk dipakai jalan sebetulnya. Ya, segitu aja. Kalau pakai panning jadinya kurang lebih seperti inilah. Oke. Lanjut aja, kita langsung lihat yang 5 kali. Nah, ini optical juga 5 kali. Iya, opticalnya nggak cuma sampai 3 kali. Ada yang 5 kali, ini bisa 50 megapiksel juga di sini. Mau lihat yang dekat-dekat juga lumayan tuh. Nah, sedekat apa itu? Oke, saya kasih lihat ultrawide-nya. Saya balikin lagi ke 5 kali ya. Kurang lebih segitu tuh jadinya. Oh iya, kalau lagi jalan pasti ada yang nanya ya, apakah bisa tukar depan belakang dan semua lens saya sambil merekam? Oke, kita coba. Ya, kalau ini adalah kamera selfie-nya. Coba kita putar di dalam kondisi 4K 60. Kita tukar ke kamera utama. Nah, ini adalah kamera utamanya di 1 kali. Bisa 0,6, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5, 10, 20. Lalu balik lagi ke ultrawide. Dan mau balik ke saya lagi. Bisa dong. Iya dong. Bisa tukar-tukar kamera sambil ngerekam. Nah, sekarang kita mau coba yang namanya audio eraser. Cara kerjanya cukup mudah ya. Cukup begini aja, pencet tombol yang satu ini terus langsung keluar kan ya. Ada suara crowd sama ada noise di situ. Coba kita hapus suara crowd dan suara noise-nya, dan saya ulang lagi yang tadi ya. Nah, karena lagi di San Diego, di belakang itu lagi ada banyak seal ya. Jadi berisik banget, suara pantai juga ya lumayan rame, ada angin juga, ada banyak suara-suara lah. Oke, yang baru juga di Samsung Galaxy S25 Ultra diperkenalkan di sini adalah video lock.
Jadi dengan video log ini kita bisa merekam, ya kalau udah profesional kalian tahu ya video log seperti apa ya. Ini contohnya nih ya, seperti ini ya. Ya jadi memang hampir nggak ada warnanya nih. Wah jelek dong bang, nggak. Video log ini maksudnya adalah warna diturunkan, kontras diturunkan, semuanya direndahkan supaya, dan ini 10 bit juga ya, HDR juga hidup. Jadi ini tujuannya supaya nanti ini bisa diwarnai lagi ya, bisa di color grading lagi kerennya dengan mudah. Karena kalau misalnya sudah jadi, kontrasnya sudah tinggi, biasanya itu kalau mau di color grade udah agak susah. Nah, jadi anggaplah sebagai video mentah yang gampang nanti untuk diolah secara profesional. Lah bang, tapi kalau guanya ngerekam kayak gitu lagi di handphone, gua susah dong lihat gambarnya. Tenang, bisa di load juga dari smartphone ini. Jadinya kayak begini nih. Ya, tuh gimana? Bisa juga dari smartphone-nya diolah juga tuh ya, jadi langsung jadi. Cuma memang untuk tuning yang lebih detail itu langsung aja pakai aplikasi-aplikasi profesional seperti DaVinci misalnya. Oke, saya sekarang pindah ke screen recording ya. Saya mau nunjukin sesuatu nih sebetulnya ya. Oke, kalau saya pindah ke more di sini, ya, ini pakai kamera selfie dan saya bisa mengubah settingannya. Profesional setting manualnya saya bisa ubah ya. Saya kamera selfie, mau dibalik ke sana. Tuh, saya balik, bisa. Oh, ini kebetulan settingannya lock. Saya matiin dulu setting locknya. Tuh, bisa banget. Jadi kita bisa pakai setting profesional atau manual setting itu baik di kamera ultrawide, wide, tele, dan kamera selfie juga. Lah bang, buat apa profesional mode di kamera selfie? Ya kalau kayak seperti saya nih, suka bikin video talking head ya, kepala doang ngobrol-ngobrol kayak gini. Ini penting banget. Kenapa penting banget? Karena saya bisa kunci exposure-nya supaya nggak gelap terang, goyang-goyang gitu ya. Nggak ganti-ganti gitu. Nggak enak aja. Jadi kalau mau kunci atau mungkin ada settingan spesial gitu yang pas banget ya kayak begini gitu. Nah, bisa nih dikunci. Ya, jadi kamera selfie bisa pakai mode profesional. Ini baru namanya kamera atau HP yang kameranya profesional beneran. Oke, sekarang mari kita masuk ke satu fitur yang sebetulnya udah ada sih di pendahulunya, tapi saya mau kasih lihat aja di sini ya. Fitur ND filter. Ya, ada fitur ND filter di sini. Buat apa sih? Nah, ini contoh nih kalau ada air mancur kayak gini ya. Kalau kita foto, nah, lihat nih hasilnya ya. Kayak gini hasilnya nih, auto bagus dong, detail semuanya. Iya, tapi kurang estetik aja kayaknya. Nah, kita bisa hidupkan ND filter ya dari menu yang satu ini ya. Kita bisa hidupin si ND filter. Kemudian nanti kita hidupkan ND filter, kita cocokkan, kita paskan mana bagian atau mana settingan yang paling cocok. Lalu kalau di foto ya, oke, lihat nih hasilnya bisa jadi seperti ini. Keren nggak tuh? Bisa motret 2 detikan ya, tengah siang bolong, jadinya airnya jadi flowing kayak kapas gitu. Saya kebayang ini keren sih kalau misalnya dipakai di air terjun gitu misalnya. Wah, keren banget pasti nih. Banyak yang nanya bokeh video bisa atau enggak? Bisa, nih bokeh video bahkan pakai kamera selfie. Ini bokeh video pakai kamera selfie. Bisa itu, ya saya ngerjain video sendirian sih. Jadi bokeh video kamera selfie aja ya, nggak pakai model-model. Bisa, ini yang paling kencang settingannya. Sayangnya memang dia hanya sampai 4K, tetap aja 4K sih. 4K 30 fps, sementara video ini di 4K 60 fps. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit stutter-stutter ya. Tapi intinya bokeh video bisa banget. Namanya di sini menunya adalah portrait video ya. Oh ya, untuk perekaman video ya sekarang untuk ngezoom itu juga bisa lebih mulus. Biasanya kan kita pakai gini ya 0,6, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 10 gitu ya. Nah sekarang di atas itu ada slider gini, kalau dipencet di tanda yang kaca besar ada slider. Nah slider ini kalau kita naikkan pelan-pelan dia maju pelan-pelan. Tuh, kalau mundur pelan-pelan. Kalau mau mundur cepat bisa, mau maju cepat bisa gitu. Hai burung. Nah, jadi kita bisa nyetel. Ini pelan, sedang, cepat gitu. Pelan, sedang, cepat. Lumayan membantu ya kalau mau bikin video-video yang ala-ala sinematik begitu mungkin ya. Oke, balik lagi ke screen recording ya. Karena saya mau lihat bagian foto-fotonya sekarang. Nah, ini pertama ada yang namanya best faces ya gitulah pokoknya ya. Kurang lebih. Cara menghidupkannya adalah hidupkan yang kiri atas ini. Nah, motion fotonya hidupkan dulu. Terus kita foto. Saya ada contohnya yang udah jadi ya. Ini contoh fotonya ya. Lihat,
Kebiasaannya kalau kayak begini mata tuh ngeliatnya ke layar, jadi lihat tuh salah lihat mata saya ya. Nah kalau ini beresinnya gimana? Swipe ke atas, nah keluarkan, lihat di kiri bawah ada choose best face. Saya pilih best face-nya. Nah diproses tuh sekarang tuh ya, pakai AI diproses. Dicari tuh lihat sebelah kanan tuh ada pilihannya. Saya mau yang original yang bawah kan, saya mau yang lihatnya ke depan. Misalnya yang ini saya ambil. Tuh mata saya jadi ke depan tuh ya kan. Terus di save deh, save a copy. Tuh, beres jadi. Enak kan? Jadi sekali foto, kalau matanya salah langsung cepet-cepet benerin aja. Nah, nanti bisa dirapin pakai best face. Sekarang mari kita lihat sampel fotonya. Ini di 0,6 atau ultra wide ya. Ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali, ini 5 kali, 10 kali, dan ini ada di 30 kali. Nah sekarang dalam kondisi lebih gelap ya, ini ultra wide, kemudian ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali, 5 kalinya langsung ke 10 kali. Oke. Nah sekarang kita sampai ke fitur yang diminta sama banyak orang, ultra wide ya, harus bisa pakai flash katanya. Oke, bisa sekarang. Ya, S25 series, semua S25 series ultra wide-nya sekarang udah bisa pakai flash seperti ini ya. Dan ini hasil fotonya. Nah, gimana? Lumayan ya. Oke, sekarang kita coba flare-nya gimana kalau lagi malam-malam. Ini pakai 1 kali ini flare-nya. Mana flare? Ada sih, harus tipis-tipis ya. Ini pakai ultra wide sekarang ya. Ultra wide yang baru yang 50 megapiksel itu. Kita lihat flare-nya mana. Nah, kalau siang-siang ya masih ada lah, tipis-tipis banget itu flare. Harus ada lah ya. Masa nggak ada? Masa harus perfect banget? Tapi ini udah tipis banget sih. Bisa lihat nggak? Tuh, kelihatan nggak sih? Agak susah ya nyarinya ya. Sejauh ini sih bikin konten pakai S25 Ultra ini sangat nyaman ya. Kameranya keren dan lengkap, editingnya kenceng, upload ke sosmed pun bening. Buat kami sih S25 Ultra ini smartphone resmi terbaik untuk konten. Menggantikan S24 Ultra yang udah genap setahun kami andalkan buat konten. Ngedit video 4K 60 ini pun pakai S25 Ultra loh, enteng. Bahkan kami juga sudah tayangkan video 8K 30 fps pakai ultra wide-nya Samsung S25 Ultra kan. Udah nonton belum? Ya, jadi bagaimana menurut kalian kemampuannya si Samsung Galaxy S25 Ultra ini untuk kameranya ya, untuk kameranya. Kalau buat AI mah banyak kemampuannya, tapi buat kameranya ternyata ada peningkatan juga ya. Oke, nantikan video review lengkapnya tentunya di channel Jagat Review juga. Setelah nanti kita mendapatkan unit di Indonesia, karena kalau sekarang kan kita di Amerika masih dapat unit awal dan ini belum dapat update terakhir ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat Review TV.